Hai, berjumpa lagi di Ceritain Film. Kali ini kita akan membahas lagi Kimetsu no Yaiba. Kita akan membahas Hashira terkuat, Gyomei Hihejima, Kimetsu no Yaiba. Hashira adalah istilah untuk para pembasmi iblis teratas di Kimetsu no Yaiba. Mereka adalah para petarung terbaik yang dimiliki oleh Kagaya Ubuyashiki untuk melawan ancaman Kibutsushi Muzan. Di antara para Hashira, Hihejima adalah yang terkuat, bisa mengalahkan iblis sebelum jadi pembasmi iblis. Ada Hashira Kimetsu no Yaiba yang punya pengalaman mengalahkan iblis sebelum mereka resmi jadi pembasmi iblis. Salah satunya adalah Sanemi Shinuzugawa yang mampu menggunakan darah uniknya untuk melemahkan iblis, menghajar mereka dengan senjata-senjatanya lalu mengikat mereka supaya mereka terbakar saat matahari terbit. Hihejima juga diperlihatkan di kelas balik mampu mengalahkan iblis sejak sebelum ia menjadi pembasmi. Dia juga melakukan itu tanpa darah unik maupun senjata. Dalam kelas balik, kuil Hihejima diserang oleh iblis. Hampir semua anak asuhnya mati kecuali satu. Hihejima menahan iblis yang menyerangnya dengan memukuli si iblis hingga pagi datang. Ya, Hihejima yang tunanetra ini sebelum ikut latihan pembasmi iblis bisa menahan sesosok iblis dengan kekuatan fisiknya saja. Diakui Tanjiro dan Inosuke sebagai pembasmi iblis terkuat. Apakah Hihejima sekuat Yorichi, si pengguna pernafasan matahari? Mungkin tidak, tapi Hihejima adalah pembasmi iblis terkuat di generasi Tanjiro. Inosuke menyampaikan pendapatnya itu di alur latihan Hashira dan Tanjiro menyetujuinya. Menurut Tanjiro, sejak awal Hihejima memiliki bau yang berbeda. Bahkan Kokushibo pun mengakuinya. Kokushibo adalah nama dari pengikut terkuat Kibutsushi Muzan, musuh besar utama Kimetsu no Yaiba. Muzan memiliki kelompok 12 Kizuki yang terdiri dari iblis-iblis perkasa. Kokushibo adalah Upper Moon 1, menandakan kalau dia yang terkuat dari 12 itu. Posisi tersebut juga tak tergoyahkan selama ratusan tahun. Kokushibo yang sebelum melawan Hihejima sudah menghadapi Muichiro, menebas gennya, dan menghadapi Sanemi, mengakui dalam hati kalau Hihejima adalah petarung terkuat yang dilawannya dalam 300 tahun terakhir. Wow. Senjatanya adalah bola besi dan kapak terhubung dengan rantai. Senjata standar pembasmi iblis di Kimetsu no Yaiba adalah pedang. Gyomei Hihejima adalah salah satu yang memilih bentuk senjata unik, bola besi berduri dan kapak yang terhubung satu sama lain dengan rantai. Senjata ini membuat Hihejima berbahaya untuk iblis baik dari jarak dekat maupun jarak menengah. Insting Hihejima sendiri sudah terasa sejak dia belum menjadi pembasmi iblis, seperti terungkap di kelas balik, di mana ia bisa menemukan dan menghajar iblis yang membantai anak-anak di kuilnya. Dia jadi semakin berbahaya karena senjatanya juga semakin menutupi kekurangannya sebagai tunanetra. Suara rantainya bisa ia gunakan untuk memperhitungkan posisi dari bola besi maupun kapaknya, sehingga ia tetap bisa mengalahkan senjatanya dengan jitu untuk menghajar musuh. Sempat menghancurkan kepala Kibutsushi Muzan. Walau dia adalah Hashira terkuat, Hihejima tergolong jarang diperlihatkan bertarung. Di masa sekarang, dia baru diperlihatkan bertarung mulai dari akhir alur latihan Hashira. Target serangannya, Kibutsushi Muzan, sang musuh besar. Serangan Hihejima telah menghancurkan kepala Muzan. Sayang, Muzan bisa terus hidup meski kepalanya hancur. Serangan Hihejima pun gagal mengatasi permanen Muzan. Sosok yang menyelamatkan Shinobu dan Kanai Kocho. Shinobu dan Kanai Kocho adalah dua Hashira sebelum keduanya menjadi pembasmi iblis. Hihejima yang menyelamatkan mereka.
Hihejime adalah Hashira batu pernafasan yang Hihejime gunakan pun bernama pernafasan batu. Hihejime mengkombinasikan pernafasan ini dengan senjatanya, memungkinkan ia melakukan serangan-serangan mematikan dari jarak dekat maupun jauh. Demon Slayer Mark miliknya sudah bangkit. Demon Slayer Mark adalah tanda khusus yang mulai bermunculan di para Hashira. Hijima sempat menyimpan tanda itu untuk melawan Muzan, namun ia akhirnya menunjukkannya lebih dini untuk melawan Kokushibo. Setiap tanda ini bangkit, pembasmi iblis akan memperoleh peningkatan kekuatan, namun dengan risiko mereka kemungkinan besar akan mati sebelum usia 25 tahun. Hihejima yang sudah 27 tahun diprediksi Kokushibo akan mati saat hari berganti. Meski Hihejima adalah Hashira terkuat dan ia diperkuat lagi dengan tanda ini, ia masih tidak mampu menghadapi Kokushibo sendirian. Set latihan Hihejima. Set latihan Hihejima di alur latihan Hashira menekankan kepada penguatan anggota badan demi terciptanya kestabilan tubuh. 3 set latihan yang dia berikan adalah bertapa dengan dihajar oleh derasnya air terjun, membawa 3 batang kayu besar, serta mendorong batu besar hingga melewati kota. Saat ditemui Tanjiro dan Zenitsu di alur latihan Hashira Hihejima latihan beban dengan 3 batang kayu besar yang diberatkan lagi dengan batu. Di sekelilingnya ada api membara, namun set latihan dengan api ini ia tiadakan untuk para pembasmi iblis muda. Hihejima mungkin adalah Hashira terkuat dan latihan yang dia ajarkan pun sangat bermanfaat. Tapi menurut gennya Shinarugawa, dia bukan guru yang baik. Selama latihan, Hihejima tidak pernah menyampaikan kepada para pembasmi iblis rahasia untuk melewati latihan beratnya. Ada tindakan repetitif yang bisa dilakukan untuk memperkuat seseorang. Hihejima dan gennya mengingat pengalaman sakit mereka, dan ia membuat tubuh mereka memanas dan jantung mereka berdegup lebih kencang. Tapi Hihejima tak pernah menyampaikan itu kepada Tanjiro, jadi harus gennya yang memberi petunjuk kepada Tanjiro. Sekian dulu dari ceritaan film untuk kali ini ya. Ketik komen di bawah untuk yang request untuk alutsista selanjutnya.